Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setia Saputra dengan NIM 23006022. Di sini kita akan menyelesaikan tabel transportasi dengan metode FAM. Langkah yang pertama, kita cari selisih dua angka terkecil pada masing-masing tabel. Kita peroleh yang pertama, yaitu di sini angka terkecil pada kolom Semarang yaitu 3 dan 8. Kita cari selisihnya. Kita dapatkan 5. Untuk kolom Jakarta, dua angka terkecilnya yaitu 5 dan 9, selisihnya 4. Untuk yang Bandung 6 dan 10, selisihnya 4. Untuk garis yang jepit, dua angka terkecilnya yaitu 5 dan 6, selisihnya kita peroleh 1. Terus untuk Cilacap 10 dan 12, selisihnya 2. Untuk Cirebon selisihnya 6. Setelah kita peroleh ke 6 angka ini, kita pilih angka yang paling besar yaitu 6. Kita lihat pada garis Cirebon ini dengan angka yang paling terkecil yaitu 3. Selanjutnya kita lihat antara 80 dan 150. Kita cari dengan nilai yang paling kecil yaitu 80. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita kurangkan 150 ini dengan 80. Kita peroleh 70. Kemudian kita coret tabel Cirebon ini karena sudah habis. Selanjutnya kita ulangi langkah yang pertama. Selisih kolom pada kolom Semarang ini 7. Di sini selisih 10 dan 5 adalah 5. Selisih 6 dan 12 adalah 6. Dan untuk garis yang pertama selisihnya yaitu masih sama 1. Untuk garis Cilacap selisihnya 2. Dan ini sudah kita coba. Kita pilih lagi angka yang paling besar yaitu 7. Kita lihat pada kolom Semarang ini dengan angka yang paling kecil yaitu 8. Kemudian kita lihat masing-masing Jimen dan Sabena. Kita pilih angka yang terkecil antara 70 dan 120. Kita peroleh 70. Kemudian kita tuliskan 70 di sini. Dan kita kurangkan 120 ini dengan 70. Kita peroleh 50. Kita coret kolom Semarang karena bagus. Selanjutnya kita cari, kita ulangi pada langkah yang pertama yaitu ini 15. Dan ini selisih 10 dan 5 adalah 5. Oh iya, maaf. Untuk yang 15 ini kita coret karena sudah habis. Kita lanjutkan untuk kolom yang Bandung, selisih antara 12 dan 6 adalah 6. Kita lanjut di sini, selisih 5 dan 6 adalah 1. Dan selanjutnya selisih 12 dan 10 adalah 2. Kita coret karena sudah habis. Kita pilih angka terbesarnya yaitu 6. Kita lihat pada kolom Bandung ini. Kita cari angka yang paling kecil yaitu 6. Kemudian kita lihat antara 60 dan 50. Kita pilih yang paling kecil yaitu 50. Kemudian kita
tuliskan pada salin. Terus kita kurangkan 60 dengan 50 bisa 10. Kemudian kita coret di sini karena sudah habis. Kita lanjut langkah selanjutnya, kita ulangi lagi seperti langkah pertama. Langkah yang pertama ini habis coret, ini masih 10, ini 12. Di sini coret karena sudah habis. Di sini selisih 12 dan 10 masih sama 2. Ini 2. Kita pilih angka yang terbesar yaitu 12. Kita lihat di sini karena cuma satu ya, kita tulis di sini. Kemudian kita pilih bobot terkecil antara 10 dan 50, jadi 10 kita tuliskan di sini. Kemudian kita coret, kemudian kita kurangkan 50 dengan 10, itu masih lagi. Kita coret sini. Kita lanjut langkah berikutnya, yaitu cari lagi selisih. Ini coret yang masih sama 10, ini kita sama karena kosong, dan ini 10 juga. Baik, kita lanjutkan. Kita pilih antara 10, 12, dan 2. Angka terbesarnya 12. Maka dari itu kita lihat pada kolom tadi cuma angka 12 saja kita pilih. Nah, di sini kita lihat antara 10 dan 80 mana yang terkecil, itu 10. Kemudian kita tuliskan di sini, kita kurangkan 80 dengan 10, 70. Nah, di sini sudah habis, kita coret. Kita lanjut langkah seperti pada langkah yang pertama. Di sini sudah habis, di sini 10, dan di sini juga sudah habis. Pada baris pertama kita sudah habis, kali 10, dan baris ketiga juga sudah habis. Kita karena bobotnya sama 17 dan 70, kita tuliskan di sini, maka hasilnya optimal. Kemudian kita hitung bobot pada masing-masing sel yang sudah kita mulai. Yang pertama kita hitung di sini pada kolom Semarang, yaitu 70 dikalikan 8 ditambah 80 dikalikan 3 ditambah 70 kalikan 10 ditambah dengan 50 kali 6 dan tambah lagi 10 dikalikan 12, maka kita peroleh di sini 1920. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Saputra dengan NIM 23006014. Ini saya akan melanjutkan dari sebelumnya Mas Tegar terkait itu tabel transportasi yang dioptimalkan, yang dimana di sini kita sudah ada datanya. Kita bisa sudah ada datanya di sini. Dan ini kita gunakan cara optimalisasi, yaitu ada sweeping tools, yang dimana kita akan mencari tabel-tabel yang belum terisi, yang masih kosong. Jadi kita akan cari. Yang pertama di sini ada V12. V12. Nah, V12 ini ada di baris 1 kolom 2. Berarti kita akan melakukan rutenya itu pasti berputar, berbentuk loop, jadi mana 5 dikurang, kenapa dikurang, karena yang 5 ini juga positif, jadi kita ke 6 ini negatif, berarti seperti ini, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu. Jadi kita tinggal 5 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10, berarti hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya itu ada di kolom baris 2 kolom 1, yang dimana itu ada untuk bentuk loopnya itu bakal seperti ini. Jadi 15 karena kan yang pertama, lalu dikurangi 12, dia bahkan ke kanan, terus ke atas ditambah 6, lalu dikurang dengan 8. Nah, untuk hasilnya 15 dikurangi 23, 3 tambah 6 9, 9 kurang 8 itu 1. Untuk selanjutnya itu ada di baris 3 kolom 2. Nah, untuk yang baris 3 kolom 2 ini untuk rutenya sedikit berbeda, yang dimana untuk rutenya bakal seperti ini, ke kiri lalu ke atas, langsung ke lalu kanan, terus ke bawah, malah bentuknya jadi aneh, ini ke bawah lalu belok kiri, lalu ke bawah lagi. Berarti yang kita dapat itu ada yang pertama 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10. Untuk hasil akhirnya 9 kurang 3 6 tambah 8 14 kurang 6 8 dikurang 8 ditambah 12 20 kurang 10 10. Lalu kita akan mencari yang terakhir itu di baris ketiga, baris ketiga kolom ketiga, di mana itu akan muter ke atas, ya. Jadi kita nulis 10 ke atas ke 12 dikurang 12 tambah bukan 12, ke 6 dikurang 10 dikurang 6 ditambah 8 dikurang. Untuk rutenya itu seperti ini, set. Nah, seperti itu rutenya. Untuk bentuk loopnya rute, mulutnya itu 10 kurang 6 4 tambah 12, 4 tambah 8 12 kurang 3 itu 9. Nah, ini adalah hasil akhir dari optimal dari tabel ini. Karena sudah kita lihat dari tabel-tabel yang kosong itu ternyata semua di sini bernilai positif, tidak ada satupun yang negatif. Yang dimana berarti dikarenakan hasil semua kolom optimal yang
positif, berarti ini tabel ini sudah berbentuk optimal. Jadi untuk tabel transportasi di sini sudah optimal dikarenakan dari setiap tabel-tabel yang kosong tidak ada yang bernilaikan negatif. Oke, karena untuk bagian sleeping stool sudah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk digunakan tools MODI. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ardian Usman. Untuk Ardian Usman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Usman dengan NIM 2300060007. Saya akan melanjutkan pekerjaan dari Rizky Dwi Saputra, yaitu optimalisasi data dengan menggunakan MODI. Nah, di sini sudah yang saya tuliskan. Maafkan, mungkin di sini seperti yang di penjelasan, kalau misalkan di samping kita tuliskan, kita misalkan F1, F2, F3, F3, di sini U3, U2 dan U1, dan di sini kita mau mencari C-nya, yaitu kita mau mencari angka dari U1, U2, U3, V2 dan V3. Tapi C1 ini 0 karena emang sesuai penjelasan dari Bu Sofi. Nah, mencari C1-nya, untuk mencari U1-nya itu kita membutuhkan yang namanya angka yang di sini. Jadi kita ingin mencari misalkan U1, maka C1 sama dengan V1 ditambah U1 sama dengan V1-nya C1-1-nya itu adalah 8 dan V1-nya itu adalah 0 ditambah U1, maka U1 di sini adalah 8. Maka di sini kita tuliskan 8. Kemudian di sini kita juga lihat kalau ada angka juga di sini 50, sehingga kita bisa mencari U3-nya. Maka kita tuliskan C13 sama dengan V1 ditambah U3, maka sama dengan dari V13-nya itu adalah 6 dan U3 V1-nya itu adalah 0 ditambah U3-nya itu karena masih tidak diketahui, maka U3 itu adalah 6. Maka di sini kita bisa tuliskan 6. Terus kemudian kita ingin mencari V2-nya, maka kita ambil isi di dari C23, maka kita tuliskan di sini C23 sama dengan maaf, mungkin saya ulang, C123 maaf sama dengan U3 ditambah V2 sama dengan U3 itu adalah 6, C23 itu 12 ditambah 0, maka V2 maka V2 di sini adalah 6, maka kita tuliskan di sini 6. Terus kita kemudian bisa mencari U2 dengan C22, maka kita tuliskan di sini C22 sama dengan U2 ditambah V3 sama dengan U2 nya tadi 6, V3 nya adalah 10, maka ditambah U2 sama dengan 4, U2, maka U2 di sini adalah 4. Nah, kemudian terakhir kita tinggal mencari F3-nya. Nah, F3-nya kita bisa mencari dari sini, dari C13, ya C13, C13, ya C31, maka kita bisa menuliskan C31 sama dengan U1
U1 ditambah V3, maka V3 nya tadi tetap V3, U1 nya adalah 8 dan ini 3, maka V3 nya itu adalah min 5. V3 sama dengan min 5. Nah, di sini kita udah menemukan kalau U1-nya adalah 8, U2-nya 4, U3-nya 6, V1-nya 0, V2-nya 6, dan V3-nya itu adalah min 5. Nah, terus kemudian kita hapus dulu. Terus kemudian kita akan mencari K-nya. K. Nah, di sini kita ada K yang kosong di sini, misalkan K12 ya, yaitu sama dengan, nah kita lanjutkan. Nah, kita akan mencari K12, kita akan mencari K, dan di sini yang bilangan yang bagiannya yang kosong itu adalah di bagian 12, maka kita mencari K12. K12 itu sama dengan U2 ditambah P1 sama dengan 4 ditambah 0. Nah, kemudian kita juga mencari lagi K lagi mana yang kosong, maka di sini ada K21. K21 sama dengan V2, maksudnya V2 ditambah U1 sama dengan 6 ditambah 4. Kemudian kita ingin mencari lagi yang mana yang kosong, yaitu di K32. K32 sama dengan V3 ditambah U2 sama dengan min 5 ditambah 6 ditambah 4, maksudnya, maaf. Hapus dulu. Terus terakhir ada K33, karena dia kosong di sini, maka kita tuliskan K33 sama dengan V3 ditambah U3 sama dengan min 5 ditambah 6. Maka kita hitung dulu hasil semuanya. K12 4 ditambah 0 maka 4. K21 yaitu V2 ditambah U1 hasilnya 10. Terus kemudian kita mencari K32 yaitu min 5 ditambah 4 yaitu min 1. Kemudian dari K33 maka hasilnya adalah min 1. Nah, kita lanjutkan lagi. Maaf, mungkin terjadi kesalahan hitungan. Mungkin di sini bukan min 1 tapi 1. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hitungan dari K, maka kita langsung mencari OC-nya, yaitu OC dari 12. OC itu adalah K12 dikurangi C12. K12 tadi adalah 4, sedangkan C12 nya itu ada 5. Terus 5. Terus kemudian kita lanjut lagi. Kalau C21 sama dengan K21 dikurangi C21. K21 itu adalah 10, sedangkan C21 itu adalah 15. Terus di sini ada bukan K tapi OC. OC32 sama dengan K32 dikurangi C32. Di sini ada min 1 dikurangi min 1 dikurangi 9. Terus kemudian di sini ada OC33 sama dengan K33 dikurangi C33 sama dengan
1 dikurangi 10. Nah, kita lanjutkan ke hasil dari OC12. OC12 hasilnya adalah min 1, dan dari OC21 itu hasilnya adalah min 5. Terus OC32 itu hasilnya adalah min 10, dan terakhir OC33 adalah min 9. Nah, setelah kita melihat dari hasil dari semua OC bahwa semua bilangan ini adalah negatif, adalah bilangan negatif, maka literasi dari tabel ini telah selesai karena sudah optimal. Nah, mungkin itu sekian dari saya dari cara menggunakan MODI. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.